Ibu bapak, saudara-saudariku, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat. Saya juga sehat, saya juga baik. Dan semoga kita tetap bersemangat, tetap yakin bahwa kita dilindungi, kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita harus tetap optimis, tetap punya pengharapan bahwa segala persoalan hidup kita akan kita hadapi bukan dengan kekuatan kita saja, tapi dengan kekuatan Allah. Dulu, ketika masih sebagai calon imam, masih frater, saya berpikir bahwa setelah tabisan, maka segala proses panjang dan berat yang dijalani sebagai calon imam akan selesai. Padahal saya keliru. Justru sesudah tabisan, justru sesudah menjadi imam, proses belajar sesungguhnya, proses sesungguhnya untuk menjadi murid Kristus baru dimulai, baru awal. Saya kira hal yang sama juga terjadi dengan para murid Yesus. Mereka berpikir bahwa setelah proses perjalanan dan kebersamaan mereka dengan Yesus, setelah Yesus diangkat ke surga, maka kehidupan mereka akan selesai. Padahal tidak demikian. Justru setelah Yesus diangkat ke surga, proses itu, proses menjadi murid Yesus yang sesungguhnya baru dimulai. Kenyataan itu kita bisa temukan di dalam bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada pesta Yesus naik ke surga ini. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 1 ayat 17 sampai 23. Dan Injil dari Injil Matius bab 28 ayat 26 sampai 20. Bacaan pertama berkisah tentang bagaimana Yesus naik ke surga disaksikan oleh para muridnya sendiri. Dikatakan dalam kisah demikian, sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupinya dari pandangan mereka. Sepenggal kalimat ini tapi menarik. Ada pesan yang sangat kuat yang ditampakkan dalam kalimat ini. Satu pesan istimewa bahwa kita adalah orang-orang dari atas, dari surga, dari tempat yang mulia, tempat yang istimewa di mana Tuhan bertakhta, tempat di atas di mana Allah bersemayam. Karena kita adalah anak-anak Allah dengan sakramen permandian, dengan sakramen-sakramen gereja yang kita terima, kita oleh kekuatan Yesus Kristus kita dijadikan oleh anak dari Yesus Kristus. Maka kita akan kembali kepada Allah yang adalah Bapa kita. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Kita akan bertata bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Jadi dengan kata lain, kita bukan orang-orang dari bawah, dari kegelapan, dari perhambaan. Tidak sama sekali. Kita bukan orang hamba dosa. Kita adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak gelap. Sehingga Santo Yohanes dari Salib, Santo Yohanes dari Salib dia katakan demikian. Yohanes dari Salib ini seorang penyair dan seorang teolog berkebangsaan Spanyol dari abad ke-16. Dia menulis demikian. Angkatlah dirimu sendiri. Jangan tempatkan dirimu pada apapun juga. Artinya, kita tidak layak untuk mencari dan menemukan Tuhan dengan ciptaan apapun di dunia ini. Kita tidak layak untuk sama dengan barang-barang, sama dengan pekerjaan apapun yang ada di dunia ini, dengan apapun yang kita miliki. Karena apa? Karena kita lebih mulia, kita lebih istimewa, kita lebih luar biasa, lebih agung dari apapun baik yang kita miliki, barang-barang, materi, kekuasaan, status, ras, agama, apapun. Kita lebih mulia sebagai pribadi, sebagai orang yang diangkat menjadi anak Allah, anak Allah.
Kita lebih mulia daripada semuanya itu. Kita hanya bisa sejajar, kita hanya bisa sama dengan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, pandangan hidup kita dan segala yang kita kerjakan, yang segala yang kita miliki, dan segala yang kita lakukan hanya layak dijalani, diarahkan kepada yang di atas, kepada Allah, untuk kemuliaan, untuk kehidupan kekal, untuk sebuah keabadian. Itulah diri kita. Sehingga pesan kuat dari pesta Yesus naik ke surga adalah bahwa kita juga dipanggil untuk menikmati keindahan surgawi. Kita juga dipanggil untuk mengalami kedamaian yang ada di dalam Yesus Kristus, yang ada di dalam kerajaan surga bersama Allah Bapa melalui dan bersama Yesus Kristus. Itulah panggilan kita. Panggilan kita sebagai manusia, panggilan kita sebagai anak-anak Allah, panggilan kita sebagai orang-orang yang dipermandikan adalah untuk menikmati kebahagiaan, kedamaian, kekekalan bersama dengan Yesus Kristus. Sehingga seperti dikatakan oleh Yohanes dari salib, kita tidak layak untuk merendahkan diri kita, menyamakan diri kita hanya setingkat dengan apa yang diciptakan, dengan apa yang tidak kekal, yang tidak abadi, yang tidak agung dan tidak mulia. Karena diri kita terlalu mulia, diri kita terlalu agung untuk Allah dan untuk sesama kita. Mari kita lihat bacaan Injil dari Injil Matius, bab yang terakhir, bab 28. Kita baca ayat yang ke-18, dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadilah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Seperti kita katakan tadi, bahwa tugas sesungguhnya menjadi murid Yesus baru diawali, baru mulai ketika Yesus diangkat ke surga. Ketika Yesus memberi kuasa itu, sebelum dia naik ke surga, memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, untuk membaptis semua orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Yesus dengan kuasa yang diberikan, yakin bahwa murid-muridnya akan sanggup menjalani semua yang sudah mereka alami selama 3 tahun kehidupan mereka bersama. Jadi selama 40 hari sejak Yesus bangkit sampai dengan dia diangkat ke surga, selama 40 hari itu Yesus coba meyakinkan murid-muridnya bahwa dia akan pergi, tetapi Roh Kudus akan datang untuk menguatkan mereka, dan mereka harus berani untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan, saksi-saksi kebaikan, saksi-saksi bahwa Allah mencintai dunia. Jadi tugas dari para murid adalah untuk mewartakan, untuk menjadikan semua orang warga kerajaan surga, orang-orang yang berasal dari atas, agar semua orang juga mengalami kebaikan yang datang dari Allah, yang datang dari atas, yakni agar semua orang selamat, semua orang merasa dicintai, semua orang merasa disayang, semua orang merasa diampuni oleh Allah sendiri. Dan itu perutusan yang ingin dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudariku, ibu bapa yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus dan juga kita diutus untuk satu tujuan, satu maksud saja, yakni untuk mengatakan kepada semua orang, untuk memberi kesaksian kepada semua orang bahwa Allah itu baik, kekal abadi kasih setianya. Allah itu mencintai semua orang sama, seperti hujan yang menurunkan dan membasahi yang keras dan yang lembut, membasahi yang kering dan yang hijau, membasahi yang tinggi dan yang rendah. Demikianlah rahmat Allah, demikianlah cinta Allah, karena Allah itu baik kepada semua orang. Sehingga perintah Yesus kepada kita adalah
Satu saja. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Sehingga kita diciptakan dari cinta Allah, ditebus oleh cinta Allah melalui Yesus Kristus. Maka tugas utama kita adalah mewartakan cinta Tuhan itu. Cinta yang sudah datang, cinta yang sudah kita alami, cinta yang sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Itulah ciri orang yang mau diangkat ke surga seperti Yesus, agar juga mengangkat orang lain ke dalam kerajaan surga, mengalami juga kebaikan, cinta, dan pengampunan dari Allah. Orang katakan, orang besar itu adalah yang membuat sesamanya menjadi besar. Dan orang yang penuh cinta adalah dia yang menjadikan sesamanya merasa dicintai dan disayangi. Selamat pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.